Coba dek ditanyain dek ya sama adenya, ditanyain apa gitu sama adenya. Emang biasanya main apa sih sama genderuwo ini dek? Yang oh ini temennya ada ya? Iya, Namanya siapa dek? Sono. Oh Juno, wah namanya Juno ya. Ini benar ini rumahnya Hendrik. benar ini rumahnya Pak Aziz kalau nggak salah. Kemudian dari beliau sendiri sudah mengizinkan kita untuk mendokumentasikannya. Oke, alhamdulillah ya. Kita langsung masuk aja. Coba kita masuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum, Mbak. Ada Alhamdulillah orangnya ada Hendrik. Pak Aziz. Ya. Alhamdulillah Pak Aziz. Alhamdulillah. Pak Hendrik. Iya, Ini Pak Aziz, kalau Mas saya Budi. Mas Hendrik. Silakan masuk. Oh iya, Pak. Iya. Permisi ya Pak ya. Iya, iya. Alhamdulillah. Ini saya mau nanya, Gimana Pak? ini anak saya selalu teriak-teriak sendiri, Teriak. selalu ngomong sendiri. Saya nggak tahu dia ngomong sama siapa gitu. Oh iya. Saya takutnya ya gitu ada yang ganggu. Jadi itu udah lama ya kondisinya seperti itu? Ya termasuk lama lah. Lama ya. Heeh. Oh. Saya bingung kenapa gitu. Nggak pernah main sama teman berarti atau Nggak pernah, nggak pernah? nggak pernah. Ya Tapi- selalu murung lah, Murung sendirian, ngomong ya. sendiri. Oh, iya, iya. Jadi tolong sama Mas Hendrik sama Mas Budi gitu. Oh, Baik, iya, Pak. iya. Baik Pak, akan kami bantu sebisa saya kan. Betul. Jadi buat para saudara semuanya, permasalahan dari Pak Aziz ini rupanya yaitu anaknya suka ngomong sendiri. Kita nggak tahu itu penyebabnya apa. Coba nanti kita cek Ya, kita cari tahu. keseluruhannya. Betul. Cuman Pak Aziz, mohon maaf saya Ya. ingin bertanya, apakah Pak Aziz juga pernah melihat suatu makhluk gaib yang bersama-sama anaknya atau tidak? Saya kalau melihat belum, Belum pernah ya. cuman saya agak Merasakan merinding ya. ya, merasakan ada ketakutan gitu. Takutnya ada gitu. Berarti dari bapaknya sendiri sudah ngomongin ke anaknya bahwasanya jangan ngomong sendiri kayak gitu udah Iya, bapaknya. saya udah bilangin, tapi tetap dia ngomong terus gitu. Nah itu pernah ditanya apa enggak Pak ke anaknya bahwasanya itu ngomong sama siapa? Dia pernah saya tanya, dia katanya ya nggak tahu aja gitu. Oh nggak tahu. Anaknya Oh. ya nggak tahu ngomong sama siapa gitu. Tiba-tiba Nggak mau ngasih tahu. nggak mau ngasih tahu. Iya. Oke. Ini sepertinya ada sesuatu hal yang lain. Betul. Ini bukan termasuknya gila atau bagaimana, dan saya sendiri pun merasakan ketika kita masuk ke sini itu ada suatu energi yang berbeda. Dan juga ini saya mohon izin ya Pak ya. Iya. Anaknya di mana kalau boleh tahu? Ada di situ tuh. Di mana, Oh Pak? di situ. Soalnya kalau dideketin ya Iya. gitu, Oh, teriak nggak mau dideketin. malu lah, Malu, teriak-teriak iya. kayak gitu ya. Oh iya. Baik Pak, bapaknya di sini saja. Iya. Takutnya nanti ada suatu hal yang enggak ke bapaknya. Jadi saya sama Mas Budi mohon izin masuk ke sana. Iya, Nggak apa-apa ya? kami cek semua ruangannya Saya gitu, cek Pak. ya, Pak. Ya Iya. tolonglah. Iya. Mohon izin ya Pak ya. Mungkin ya, Pak. Ini Mas Budi. Bismillah. Assalamualaikum Dek. Jadinya di situ. Ngapain, Assalamualaikum, Dek. Lagi ngobrol sama kok duduk di sini? Teman. Coba sini. Mana Dek temannya Dek? Di sana. Ini kalau boleh tahu nama Ade siapa? Fauzan Oh, namanya Fauzan, Oh, saudara. Ini Dek, bapaknya kasihan Dek. Katanya Dek Fauzan ini ngomong-ngomong sendiri. Itu ngomong sama temen. Ngomongnya sama teman katanya. Tapi adanya emang nggak takut Dek? Nggak takut. Sering ngobrol berarti Dek? Sering ngobrol. Ternyata sering ngobrol dia sama Wujudnya saudara. itu seperti apa Dek? Kalau boleh tahu. Oh, genderuwo.
Mungkin anak ini sering melihatnya Ndrik dan diajak ngobrol sama sosok itu Ndrik. Tapi ini dari Dek Fauzan sendiri Iya. mengatakan bahwa dia ngobrol sama genderuwo. Ketika kita masuk katanya temennya di sana. Coba kamu tanyain sebab dan lagi banyak kenapa gitu. Begini deh, udah berapa lama Adek kenal sama makhluk-makhluk gaib seperti itu? 3 tahun. Oh, 3 tahun. Lama ya Ndrik. Sudah kurang lebih 3 tahun. Iya. Iya. Tapi emang nggak ada rasa takut deh? Enggak. Nggak ada, udah biasa gitu. Udah biasa. Tapi kasihan sama bapaknya, katanya Dek Fauzan ini sering ngomong sendiri. Yang ditakutin sama bapaknya kan ada hal yang aneh gitu deh. Boleh kasih unjuk di mana tadi tempat? Di sebelah sini. Di mana deh yang sering ada nemuin makhluk itu di mana? Yang diajak ngobrol. Sini Mas Budi, pegang kamera. Oke. Coba deh tunjukkan di mana Dede sering ngobrol sama makhluk itu. Di Sini. mana? Itu makhluknya. Yang sering diajak ngobrol sama Dede. Oh ini deh makhluknya deh. Astagfirullah. Beneran nggak takut deh sama hal Kamu nggak seperti ini? takut? Enggak. Nggak takut. Coba deh dimajuin deh. Coba kamu Mm-mm. ke depan. Coba ke depan. Tanyakan. Oh disuruh tuh sama adiknya, disuruh mendekat. Mohon maaf jika saya mengganggu kesenangan Anda. Coba deh ditanyain deh ya, Tanyain. sama adiknya. Ditanyain apa gitu sama adiknya. Emang biasanya main apa sih sama genderuwo ini dek? Coba jelaskan deh. Kejar-kejaran. Oh suka kejar-kejaran. Terus tadi lagi ngobrol-ngobrol gitu. Coba deh ditanyain deh siapa nama makhluk ini deh. Siapa namamu? Oh namanya Agri. Geri. Oh jadi ini adanya yang memberi nama awalnya. Iya. Masya Allah. Tapi hebat sih, saya salut ini adanya benar-benar tidak takut. Dan juga bisa melihat sosok apapun yang Ndrik. Terus dek kalau boleh tahu selain makhluk ini apakah ada yang lain dek? Ada Apa itu? kuntilanak. Kuntilanak. Dia juga sering ngobrol sama kamu deh. Iya. Kuntilanak. Coba dek kasih tahu kalau kuntilanak berada di mana? Iya, tempatnya di mana biasanya? Biasanya tempatnya di mana? Coba kasih tahu deh. Mana deh di mana? deh? Di sini. Oh, Allah. Ini sosok yang sering ada ngobrolin gitu, Iya. ajak main juga. Iya. Ada nggak takut sih? Enggak. Coba deh deketin deh. Coba deh. Kalau ini sukanya ngapain deh kuntilanak ini ke adek? Biasanya suka ngetawain. Suka ngetawain. Ngetawain itu gimana? Pas lagi main atau pas lagi mandi atau bagaimana deh? Pas lagi mandi. Oh, Mungkin sering nemuin adek ini gitu. suka main juga nggak deh ini? Suka. Suka. Mainnya apa kalau boleh tahu? Petak umpet. Petak umpet. Coba kita tanyain yuk. Maksudnya, Mas Budi jagain adanya. Oke, siap. Coba saya yang tanyain. Iya. Permisi. Apakah Anda ini suka sekali mengajak Dek Fauzan untuk bermain? Kalau boleh tahu, apakah Anda juga menjahili Dek Fauzan? Tapi kata Dek Fauzan berkata bahwa diri Anda itu ngetawain Dek Fauzan ketika lagi mandi. Saya cuma senang sekali sama Fauzan. Oh, senang karena dirinya itu bisa melihat makhluk-makhluk seperti Anda. Ya. Tapi begini, kalau bisa itu jangan mengganggu rumah ini.
kasihan orang tuanya. Iya. Bisakah Anda berjanji? Tapi saya suka. Ya, jika Anda suka dengan Teh Fauzan, alangkah baiknya jika bermain jangan di rumah ini. Karena ini penghuni saya. Bagaimana? Karena ini penghuni saya. Oh, iya. Begini. Boleh tahu saya nama Anda itu siapa? Tuti. Tuti. Mas Budi. Coba kita masukin ke raganya sampean kali ya, Mas. Ya, nggak apa. Ya. Masuk ke raganya Mas Budi juga ini. Sini deh, depan deh, sini. Ini bukan? Sini deh. Oh, nurut adiknya. Oh iya. Anak ini biasa dengan saya. Bagaimana? Anak ini biasa dengan saya bermain bareng. Tapi Anda bermainnya jangan di dalam rumah dong kalau boleh tahu. Itu sudah kebiasaan saya bersama anak ini. Oh, udah biasa ya. Ya Allah. Tapi begini, Mbak Tuti ya, saya menyebutnya seperti itu saja. Teh Fauzan ini masih kecil dan juga ini Teh Fauzan masih memiliki masa depan. Jangan sampai membuat Teh Fauzan itu terlihat gila di hadapan orang lain. Karena anak ini tidak punya teman. Iya, saya mengetahui. Itu diriku menemaninya. Diriku aja bermain. Tapi kan dari Teh Fauzan sendiri emang itu dia itu kan ditakuti karena suka ngomong sendiri dikarenakan kalian semua. Sebenarnya tidak cuma diriku sendiri di tempat ini yang menemaninya. Lantas Masih ada makhluk lain. apa itu? Sebangsa makhluk yang hitam. Iya, yang tadi saya temui. Terus satu lagi? Pocong berwarna hitam. Benar Teh Fauzan, pocong. Warnanya hitam. Iya. Adiknya nggak takut? Nggak. Masya Allah. Begini loh. Ini kan Dek Fauzan malu dengan kedatangan kita. Jadi saya mengorek informasi dari diri Anda. Karena posisi Dek Fauzan masih kecil dan dia ini masih takut dengan adanya kita di sini. Itu ngapain sebenarnya? Jadi saya bertanya kepada diri Anda. Lantas dirimu itu siapa? Saya dan saudara saya ini hanyalah manusia biasa yang ingin membantu orang tuanya Dek Fauzan. Karena posisinya Dek Fauzan seperti ini, kasihan orang tuanya menganggap bahwa Dek Fauzan itu gila. Tapi diriku kasihan sama anak ini. Nah, maka dari itu jika Anda kasihan dengan anak ini, alangkah baiknya Anda jangan mewujudkan diri Anda di hadapan Dek Fauzan. Mengapa kau menyuruhku seperti itu? Begini, saya ini posisi kasihan sama Dek Fauzan. Sepertinya diriku tidak sanggup untuk meninggalkan anak ini. Anda benar-benar sudah menyayanginya. Jika Anda sudah menyayanginya, alangkah baiknya Anda jangan mengganggu aktivitasnya Dek Fauzan. Karena anaknya sering merenung. Merenung karena apa Dek kalau boleh tahu Dek? Gak punya teman. Oh, nggak punya teman? Enggak. Maka dari itu, anak ini bisa melihat diriku dan rekan-rekanku yang ada di rumah ini. Sehingga anak ini mengajak ngobrol kepadaku. Oh, begitu. Iya. Tapi saya mohon izin kepada Anda. Saya datang ke sini tujuannya baik, bukan untuk mengusir Anda dari rumah ini. Dan Apa tujuanmu? begini, Apa yang kau bawa itu?
Oh, ini adalah minyak Burhanul Haq. Minyak apa itu? Ini adalah minyak pemberian dari para leluhur saya bersama rekan saya. Itu harum. Harum sekali ya. Mengapa Tiro bisa mendapatkan minyak itu? Karena kami diamanahkan tujuan dari beliau itu untuk menyebarluaskan kepada umat manusia. Insya Allah dengan adanya minyak ini, Devausen nanti akan mendapatkan teman, karena minyak ini akan membawa kewibawaan dari Devausen. Anda tidak perlu takut jika Devausen ini kehilangan temannya. Masa depan masih cerah. Insya Allah dengan ini akan menarik para teman-temannya untuk mendekat lagi. Yakinlah kau manusia. Insya Allah saya yakin. Baiklah, diriku percaya kepadamu. Dan saya mohon Anda berjanji bahwa jangan mewujudkan diri lagi di hadapan Devausen. Bagaimana dengan anak ini? Apakah dia mau aku tinggalkan? Bagaimana dek? Nggak apa-apa. Gak apa-apa. Baiklah, Devausen. Saya pamit dulu. Terima kasih sudah menemani Devausen. Baiklah, Salim dulu dek. Terima kasih. Lantas aku sekarang harus bagaimana? Anda hanya tinggal memantau Devausen dari jarak jauh. Baiklah. Bangun dek, masuk dek. Coba kita cari yang genderuwonya ini mas. Iya. Mm-mm. Mendapatkan makhluk itu lagi hitam. Iya. Loh, nggak ada ini genderuwonya. Hilang. Iya. Belum berani untuk mengembang diri. Mm-mm. Coba deh di depan deh. Ada merasakannya di mana lagi dek? Coba. Di luar kepada kita deh. Di mana? Di mana? Di arah situ. Sini. Di makhluk yang tadi. Oh ini yang tadi ya dek. Agri ya namanya tadi ya. Oke. Mm-mm. Coba tanyakan deh. Coba tanyain begini dek. Kasih tanya ke makhluknya. Apakah dirinya mau diajak ngobrol sama kita? Coba deh. Coba tanyakan. Apakah kamu bisa merasakan ngobrol dengan ini? Oh, mau. Masya Allah. Iya. Ya sudah ya dek, Fauzan, saya izin ya untuk masukin ke raganya Mas Putih. Sini dek, belakang saya dek. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa dirimu manusia? Saya Apa tempat ini? di sini hanya sekedar ingin membantu orang tuanya Devausen. Lantas apa tujuanmu? Tujuan saya kemari itu karena saya ingin menolong Devausen tentunya, karena masa depan Devausen itu masih cerah. Saya tidak ingin Devausen itu dianggap menjadi gila di hadapan teman-temannya. Karena hal itulah Devausen itu dibully dan menjadi sendirian akibat ulah Anda yang suka mengajak Devausen bermain. Itu sudah tugasku manusia. Karena diriku kasihan melihat anak itu selalu dibully sama teman-temannya sendiri sebangsa manusia. Ya karena Anda itu mengajak dirinya itu untuk berinteraksi dengan Anda. Coba jika Anda tidak mengajak Devausen itu berinteraksi, dia tidak akan dianggap menjadi gila. Dia tidak akan dianggap menjadi orang aneh. Akan tetapi anak itu sangat nyaman berbicara bersamaku. Ya nyaman karena dia itu dijauhi sama temannya. Coba jika Anda tidak mewujudkan diri
di hadapannya Dek Fauzan, itu tidak akan terjadi. Anak itu tidak takut kepadaku. Maka dari itu sudah lama diriku berkomunikasi dengannya. Iya, saya paham. Mengapa kau ingin memutuskan? Saya tidak ingin memutuskannya, tapi yang saya takuti itu karena anak ini bisa melihat dengan jelas diri Anda. Yang saya takutkan nanti dari makhluk-makhluk yang lebih jahat itu akan menculik anak ini. Apakah Anda tidak tahu akan menjadi apa nanti masalahnya? Akan sebesar apa masalahnya? Dan tujuanmu hanya untuk itu, Iya, untuk memisahkanku dengan anak itu. tidak, saya tidak ada maksud untuk memisahkan Anda bersama Dek Fauzan. Namun alangkah baiknya jika Anda ingin berinteraksi dengan Dek Fauzan, itu jangan di hadapan orang-orang. Karena diriku sering mengikuti anak itu kemanapun anak itu pergi. Itu. Dan diriku melihat secara langsung dia dipulih oleh teman-teman bangsa manusia. Iya, itu kan karena ulah Anda. Sudah saya bilang dari tadi, Anda itu yang sudah membuat Dek Fauzan sengsara. Apakah Anda tega melihat Dek Fauzan dibully? Tentu saja tidak tega. Nah, itu penyebabnya, wahai makhluk. Jadi saya ingin memberikan saran kepada Anda bahwasanya jika Anda ingin berinteraksi dengan Dek Fauzan, itu jangan di dekat rekan-rekannya. Rekan-rekannya itu tidak melihat hanya Dek Fauzan saja. Namun itulah titik penyebabnya yang membuat Dek Fauzan itu menjadi terlihat gila di hadapan teman-temannya. Baiklah, diriku akan mengikuti perkataanmu itu. Yang intinya jangan sampai diriku melihat anak itu teraniaya oleh bangsa manusia Iya, atau diejek oleh rekan-rekan bangsa manusia. maka dari itu saya mohon kepada Anda, jika Anda ingin melindungi anak ini, lebih baik dari jarak jauh saja. Saya tidak memaksa Anda untuk menjauh, tidak. Saya tidak ada hal untuk seperti itu. Saya ingin bernegosiasi baik-baik untuk menyelesaikan permasalahan ini. Baiklah manusia, diriku akan menuruti apa perkataanmu. Baik, terima kasih banyak. Namun Anda berjanji dulu dengan saya. Silakan Anda keluar dari raga saudara saya. Gak apa-apa sedih. Apa di kamar? Atas, di atas. Oh iya. Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Gimana Dek? Mau ngomong apa, Dek? sampaikan Dek? Ngomong saja. Kalau teman-teman aku dihilangin, aku nggak punya teman lagi, Om. Enggak Dek. Tenang saja. Itu- jelaskan. Iya, itu saya nggak menghilangkan teman-teman goib Dek Fauzan. Hanya saja saya itu hanya ingin memberitahu bahwa jika ingin ngobrol, jangan dekat-dekat dengan temannya Dek Fauzan. Atau Gitu. bahasa goib seperti Iya, kalau mau ngobrol sama bangsa goib di tempat yang sepi, hanya saya berbicara seperti itu Dek. Tenang saja. Tidak ada maksud untuk menjauhi Dek Fauzan dengan teman-teman goibnya Dek Fauzan ya. Begitu. itu. Tapi- Jadi ya sabar, dipikirkannya biar Iya. dari teman sebangsa manusia. Iya. Jadi biar kami bantu ya. Oh iya Dek. Saya ingin bertanya, katanya masih ada satu lagi. Iya. Yang pocong itu ya? Iya. Kalau boleh tahu biasanya berkomunikasi sama dia di mana? Di kamar ini. Di kamar ini. Coba tunjukkan Dek. Indigo rupanya ini saudara Dek Fauzan. Ini kamarnya Fauzan bukan? Oh ini kamar Dek Fauzan. Ini kamarnya Dek Fauzan. Dek. Coba Dek dipanggil Dek untuk hadir di hadapan kita Dek. Coba. Langsung. Depan. Coba Dek panggil Dek. Oke. Dek Fauzan sedang memanggilnya. Wah, di belakang pintu ya Dek. Coba Dek. Punten Dek. Masuk Dek. Permisi. Ini temen aku, Bang. Yang ini temennya ada ya. Iya, Namanya siapa Dek? Sono. Oh Juno, wah namanya Juno ya. Ini, masya Allah.
hitam, pekat pocong hitam rupanya. Kalau ini bagaimana dek pocongnya? Apakah suka jahil atau suka diajak main atau bagaimana dek? Suka ngidoi bang. Oh suka ngeludahin gitu. Oh iya iya. Ya, dek kalau diludahin terus ya adanya bau dong. Enggak. Itu Oh, kayak enggak. bekasnya di Mana? itu enggak di bibir. Oh ini ya. Aduh bahaya ini makhluk. Coba saya ajak interaksi. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya kepada Anda. Anda ini suka banget untuk meludahi Devausan ya? Saya suka jahil sama dia. Nah ini yang saya takutin Mas Putih. Jika kita tidak menetralisir Devausan, nanti akan terus ada yang menjahili Devausan. Walaupun beberapa itu ada yang suka mengajak main Devausan. Iya. Harus dibinasakan tuh kayak gitu. Coba tapi kita ajak interaksi dulu Mas Putih, kita korek. Anda ini sebenarnya bertemu dengan Devausan itu di mana? Di belakang rumah. Di belakang rumah. Belakang rumah. Apa yang Anda lakukan kepada Devausan awalnya? Karena dia bisa melihat saya. Baiklah, saya masukin ke raga yang sampai nama sudi. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Coba sini deh. Mengapa dirimu menggangguku? Saya tidak ada maksud untuk mengganggu Anda. Astagfirullahaladzim. Oh kayak gini deh, suka ngeludahinya deh. Maju deh, agak maju. Nggak apa-apa deh, ada saya deh. Jika Anda sering sekali meludahi Devausan, itu bahaya tahu. Sudah aku bilang padamu, Dek. Jangan mensucikan kepada bangsa manusia untuk bertemu denganku. Mengapa dirimu menggarinya? Astagfirullahaladzim. Hei. Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang kau bawa? Mohon maaf harus saya keluarkan minyak ini. Karena Anda itu Jauhkan minyak itu. tidak akan. Bau sangat menyengat. Karena Anda itu selalu meludahi Devausan. Jadi saya harus menggunakan minyak ini. Coba deh ulurkan tangannya dulu deh. Ulurkan tangannya. Diusap deh ke tangan adek. Iya, Jauhkan. diusap. Tidak usah dirimu mengikuti perkataan manusia itu. Usapkan deh. Maka dari itu Anda jangan mengganggu Devausan. Memang seberapa itu ada yang mengajak main dan ada seberapa yang mengganggu. Seperti Anda ini contohnya. Diriku hanya ingin mengikuti ada ini. Tidak Kenapa mungkin. kau mengusik kami? Coba deh, bekasnya mana tadi deh? Yang sebelah kanan ini. Ini bekas apa ini? Itu kan ulah Anda bukan? Memang itulah aku. Lalu kau mau apa? Itulah sebabnya saya tidak tega melihat Devausan seperti ini terus, sehingga sampai dibully oleh teman-temannya. Lantas, mengapa dirimu ingin menolongnya? Ya karena itu keinginan saya sendiri ingin menolong Devausan. Dia sudah mengingkari. Sudah aku katakan kepadamu. Jangan kasih tahu diriku kepada manusia siapapun. Percuma saja, Anda tidak akan bisa membuat Devausan ini terluka lagi dengan ludah Anda itu. Mengapa diriku tak percaya seperti ini? Sebenarnya apa yang kau lakukan kepada aku? Hanya sekedar menggunakan ini saja. Diriku tak suka dengan baunya. Oh, Anda tidak menyukainya. Jauhkanlah. Ya jika Anda bertobat, Anda pasti akan menyukai dari bau minyak Burhanul Haq ini. Baiklah. Kenapa? Diriku minta maaf kepada manusia. Jauhkanlah. Diriku sudah tidak kuat. Jangan minta maaf ke saya, minta maaflah kepada Devausan. Maju deh. Devausan. Diriku minta maaf kepadamu. Dimaafkan apa enggak dek? Iya. Oh dari Devausan sendiri sudah memaafkannya. Diriku akan meninggalkan tempat ini.
Oh, sebentar. Saya ingin bertanya dengan Anda. Apa yang sebenarnya kamu katakan? Saya tidak ada paksaan ya. Itu tergantung dari diri Anda. Apakah Anda ingin bertobat? Apa itu tobat? Bertobat itu menuju ke jalan yang benar dan Anda tidak akan mengganggu bangsa manusia lagi. Apa bisa membuat diriku tenang di dalam sana? Pasti akan tenang. Baiklah. Diriku akan mengikuti. Baiklah. Oke, saudara. Saya akan menggunakannya terlebih dulu minyak burhanul haq untuk melepas ikatannya itu. Allahu akbar. Wah. Coba ulurkan tangan Anda. Sekarang ikuti perkataan saya. Auzubillahi minasyaitonirrajim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Sekarang silahkan Anda keluar dari raga saudara saya dan harus berjanji Anda jangan mengganggu Teh Fauzan serta umat manusia yang lain. Ya. Baiklah manusia. Alhamdulillah. Om, Ya, gimana? kalau teman saya dihilangin semuanya, aku nggak punya teman loh toh. Tenang saja, Dek. Insya Allah Ya. saya akan bantu supaya teman-teman adik yang suka mengajak main adik, bukan teman dari Goib loh, itu bisa diajak bermain lagi. Ya, tenang aja. Teh Fauzan jangan memikir yang aneh-aneh. Kami akan membantu untuk mencari solusinya. Karena begini loh, Teh Fauzan. Jika Teh Fauzan itu berteman dengan bangsa Goib, yang saya takutkan nanti Teh Fauzan itu diculik oleh mereka. Begitu. Saya itu tidak tega, Teh. Dan saya memikirkan ke depannya untuk Teh Fauzan. Ya. Nanti Teh Fauzan mungkin kalau sudah berjalannya menjadi dewasa, itu tidak masalah. Misal Teh Fauzan ingin berinteraksi dengan bangsa jin. Nah, akan tetapi harus ada ilmu-ilmunya terlebih dahulu. Ya, Dek. Ya, Jangan pikirkan ya. jangan dipikirkan, Dek. Iya. Yuk, Mas, kita coba netralisir dulu. Coba netralisir sedikit di sini. Mas Hendrik. Netralisir sekitaran sini. Ya, minyak burhanul haq. Allahu akbar. Wah. Oke. Nah, ini. Oke. Ayo, Dek, sini, Dek, ikut saya, Dek. Sini. Alhamdulillah, Pak. Ya, Ini bisa kita netralisir dan saya sudah ngomong baik-baik sama Teh Fauzan. Duduk dulu, Dek, duduk dulu. Iya, duduk dulu. Alhamdulillah. Ini insya Allah tidak akan ada yang mengganggu lagi saat dari Teh Fauzan. Oh. Ini gimana? Apa udah nggak ganggu lagi sama anak ini? Insya Allah tidak akan mengganggu, Pak. Hanya saja mungkin kalau misal Bapak melihat dari Teh Fauzan itu suka ngomong sendiri, walaupun di dalam rumah itu diingatkan ya Pak, supaya mereka itu pergi. Saya sudah membuat mereka itu nurut sama bapaknya juga. Jadi Bapak hanya tinggal supaya Teh Fauzan tidak diganggu lagi. Ya, Gitu. syukur. Kalau nggak ganggu lagi. Iya. Alhamdulillahnya dengan lantaran minyak ini sih Pak. Saya mencoba untuk membantu Teh Fauzan supaya tidak ada hal yang aneh-aneh lagi terjadi. Oh, itu minyak bisa dimaharkan. Oh, minyak ini. Ya. Ini bisa dimaharkan Pak. Tapi kalau itu urusannya nanti saja Pak. Oh. Iya, nanti Ya. di belakang kamera saja. Yang terpenting Teh Fauzan udah benar-benar nggak ada yang mengganggu lagi.
Coba dek, ulurkan tangannya dek Fauzan ya sebentar. Dua-duanya dek. Bismillah. Coba dek, usapkan tangannya. Terus baca keinginannya dek Fauzan dalam hati. Aminkan dek. Alhamdulillahirobbilalamin. Keinginannya dek Fauzan kalau boleh tahu apa? Ingin punya teman. Insya Allah nanti ada jalan keluarnya deh. Betul. Bisa main ya. Iya insya Allah begitu. Alhamdulillah. Waalaikumsalam. Barusan main dia teman-teman udah pada nungguin. Alhamdulillah itu ada temennya yang mau ngajak main. Bisa Alhamdulillah. main. Oh berarti udah pada nungguin di luar Iya. temennya. Oh mau main apa enggak deh? Mau main ya? Iya udah. Hati-hati ya deh ya. Udah nggak apa-apa. Hati. Nggak apa-apa ya Pak. Nggak Disuruh apa-apa main biar biar main. dekat sama Iya. teman-temannya lagi gitu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya harapan sudah berhasil untuk Lama main dia. Lama nggak main ya. Kasihan. Kan? menyadarkan Mas Supaya itu Fauzan. takdir dari Gusti Allah Pak. Gila lah ya ada keajaiban. Benar, Pak. Ya, Alhamdulillah. Juga terima kasih sama Mas Hendrik sama Mas Budi Sama-sama Pak. bisa iniin anak saya gitu kan. Alhamdulillah ya. Bisa main lagi. Yang intinya terima kasih kepada Gusti Allah. Betul. Jadi buat para saudara mungkin hanya itu yang bisa kami sampaikan. Ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya. Ya. Dan buat para saudara yang ingin memanfaatkan minyak Burhanul Haq ini, kalian bisa hubungi nomor admin yang ada di video ya saudara. Mungkin hanya itu. Saya Hendrik dan juga Mas Putih pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.